Bisakah kalian bernapas dalam kubur? Karena film ini akan membuktikan bahwa sekuat-kuatnya bernapas dalam kubur, tetap saja akan mati juga. Susana bernapas dalam kubur berkisah tentang seorang wanita yang tanpa sengaja tewas terbunuh dalam keadaan hamil, sampai berubah menjadi sosok Sundel Bolong. Tentu saja, biar filmnya semakin seru, Sundel Bolong itu akan menuntut balas. Lalu bagaimanakah caranya dia menuntut balas? Daripada penasaran, sedot dulu es teh kalian dan selamat menonton. Berlatar di sebuah desa tepatnya di tahun 1989, nampaklah sepasang suami istri berbahagia yang bernama Satria dan Susana. Mereka adalah keluarga kaya raya dengan 3 pembantu, yaitu Mia, Thohir, dan Rojali. Sampai pada akhirnya Satria mendadak pulang lebih awal manakala mendengar Susana sedang sakit. Dan ternyata Susana sedang hamil setelah 5 tahun menikah. Tentu saja itu membuat mereka sangat bahagia. Terkabul juga, Mas. Kita rayakan, sayang. Scene lalu beralih ke 2 sosok mandor yang bernama Umar dan Jonal. Mereka meminta kenaikan gaji, tapi Satria menolak permintaan mereka dikarenakan 3 bulan yang lalu gaji mereka sudah dinaikkan. Yang sebelumnya sudah naik 3 bulan yang lalu. Diceritakan, sosok Satria dan Susana adalah keluarga yang taat beribadah. Terbukti dengan rutinitas hariannya, yaitu sholat subuh berjamaah. Selain itu, mereka juga sangat ramah. Sampai suatu ketika, Bos Satria menugaskan dia untuk bertemu orang Jepang, yang mana pertemuan itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Tentu saja Satria menolak dikarenakan istrinya sedang hamil. Bos Satria mencoba meyakinkan bahwa Susana akan baik-baik saja. Alhasil dengan terpaksa Satria mengambil pekerjaan itu dan meninggalkan Susana sementara waktu. Scene lalu beralih ke Umar dan Jonal yang ditemani 2 temannya, yaitu Dudun dan Gino, di mana mereka lagi asik ngerumpi sambil mengeluhkan gaji mereka yang dirasa kurang, terutama untuk bermain slot. Rasa kecewa mereka semakin menjadi manakala mereka sering lembur jadi kurang bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dan dari sinilah muncul ide untuk merampok rumah Satria. Jonal merasa ini momen yang tepat dikarenakan Satria berada di luar negeri. Akan tetapi Umar menolak ide itu karena tidak ingin kembali masuk ke dalam penjara. Dan faktanya Susana adalah mantan kekasih Umar yang membuatnya tidak tega melakukan itu. Tapi pada akhirnya karena himpitan ekonomi, Umar menyetujui ide gila itu dengan syarat Susana tidak akan dilukai dan boleh merampok hanya saat Susana pergi. Singkat waktu, saat Susana sedang menonton layar tancap, mereka memutuskan memulai aksinya. Namun sialnya, dikarenakan tidak enak badan, Susana mendadak pulang lebih awal, sementara mereka belum selesai merampok. Kunci mobil Satria mana? Wah, ada yang datang. Scene beralih manakala Susana sudah berada di dalam rumah, sementara mereka mencoba bersembunyi tanpa diketahui Susana. Namun sialnya, Gino melakukan sesuatu yang TOLOL, di mana dia tanpa sengaja menekan sebuah piano yang menimbulkan bunyi dan menyebabkan Susana curiga lalu keluar dari kamarnya. Merasa sudah berada di situasi aman, mereka memutuskan kabur melewati sebuah jendela. Namun sialnya, sosok Susana tiba-tiba muncul. Susana mencoba melempar sesuatu ke arah mereka. Lalu ketika Umar mencoba menenangkan Susana, Susana justru kabur keluar dari rumah bersamaan dengan hujan deras yang turun.
Saat pengejaran Susana di luar rumah, kebodohan dilakukan lagi, di mana kali ini penutup wajah mereka tiba-tiba terlepas. Alhasil, identitas mereka terbongkar dan merasa Susana harus dihabisi. Di tengah perdebatan rencana itu, Umar tentu saja menolak keras. Tapi di sisi lain, Dudun melakukan sesuatu yang TOL-OL lagi, di mana sebuah bambu yang dia pegang tanpa sengaja menusuk perut Susana sampai tembus. Inilah scene yang tidak berperi kemanusiaan, di mana saat Susana sedang mengalami sakaratul maut, mereka justru mengubur sosok Susana yang hamil dalam keadaan hidup. Tak lama setelah kejadian itu, Susana terbangun dari tidurnya dan dia mencoba menerima telepon dari suaminya. Namun faktanya, Susana kini sudah menjadi sundel bolong. Jadi, kematian Susana bukanlah mimpi. Scene lalu beralih ke 3 pembantu kocak Susana, di mana sosok Rojali menjelaskan bahwa sundel bolong adalah arwah dari sosok manusia yang tewas dibunuh dalam keadaan hamil. Dan ternyata mereka sedang menonton film Sundel Bolong. Tapi tanpa disadari, Susana ada di belakang mereka. Ini adalah momen di mana Sundel Bolong menonton film Sundel Bolong juga. Ibu kapan datangnya? Di dunia yang belum dia kelarin. Beralih ke sosok Dudun, di mana dia kini dihantui oleh arwah Susana yang membuat dia panik bahkan sampai berteriak. Faktanya, Dudunlah sosok yang harusnya paling bertanggung jawab atas kematian Susana itu. Ada apa teriak-teriak? Teriakan Dudun membuat Umar terbangun dan merasa apa yang dikatakan Dudun adalah halusinasi atau genjutsu. Keesokan paginya, Dudun yang tidak bisa tidur karena gangguan Susana mengalami rasa ngantuk yang amat parah di tempat kerja. Kini Dudun curiga bahwa dia telah membunuh Susana saat kondisinya sedang hamil. Alhasil, Susana menjadi sosok sundel bolong. Sundel bolongnya mirip Susana, Pak. Hamil Bang waktu terbunuh kita, Pak. Sampai kau membuat orang-orang curiga, paham? Malam harinya, Umar mengantar wanita untuk memijat Dudun yang dirasa kurang sehat. Akan tetapi, saat proses pemijatan sedang berlangsung, sosok wanita yang memijatnya adalah sundel bolong. Kejadian mengerikan akan dimulai, di mana Dudun merasa ada seseorang yang memanggilnya dari arah luar. Suara itu seperti menuntun Dudun masuk ke dalam pabrik. Lalu saat sumber suara sudah dekat, Dudun mendapati fakta bahwa itu adalah suara sundel bolong. Arwah yang merasa berlumur dendam membara membuat Dudun terlilit kabel sampai kepalanya putus. Scene beralih ke Gino dan Umar, di mana teror sundel bolong memaksa mereka meminta bantuan dukun handal yang bernama Mbah Turu Gapakeka. Menurut Mbah Turu, sosok sundel bolong yang membunuh Gino mencoba membalaskan dendam, di mana nyawa harus dibayar nyawa, dan itu membuat mereka panik. Sebelum mereka pergi, Mbah Turu yang masih saudara dari sosok Gino memberinya jimat agar terhindar dari teror mengerikan sosok sundel bolong itu. Dia tidak akan bisa mendekatimu. Tidak gratis. Kembali ke sosok Susana, di mana faktanya sundel bolong tidak bisa membunuh. Apabila dia membunuh, maka akan kembali ke asalnya. Jadi, Susana hanya bisa meneror sampai mereka celaka akan perbuatannya sendiri. Scene beralih ke sosok Jonal, di mana Jonal mendengar suara panggilan dari seorang wanita. Dan ternyata wanita yang memanggilnya adalah sosok sundel bolong Susana. Merasa mampu melawan Susana, Jonal mencoba menusuk sundel bolong itu. Namun faktanya yang sebenarnya ditusuk oleh Jonal adalah sosok Gino. Alhasil Gino tewas oleh sahabatnya sendiri.
Kabar Susana menjadi sosok sundel bolong sudah sampai ke telinga pembantu kocak Susana, di mana mereka tentu saja tidak percaya karena sosok Susana masih hidup bersama mereka. Rojali mempunyai ide untuk membuktikan kebenaran berita itu. Caranya dengan menutup wajahnya dengan selembar kain kafan bekas mayat. Namun sayangnya mereka tidak ada yang berani memakai kain kafan itu. Akhirnya mereka mencoba alternatif yang kedua. Mia mencoba menggunakan sebuah cermin tepat di wajah Susana. Namun cara itu gagal karena cermin itu tersenggol sampai masuk ke kolong kamar. Sebuah jam tiba-tiba berbunyi dan Rojali kaget mendengar suara itu, lalu refleks memakai kain kafan bekas jenazah untuk menutupi keberadaannya. Sayangnya melalui kain kafan itu Rojali justru berhasil melihat sosok sundel bolong. Rojali yang ketakutan justru refleks menutup kain kafan itu ke wajah Thohir. Alhasil Thohir juga melihat sosok menakutkan sundel bolong itu, dan kejadian itu membuat mereka lari ketakutan. Takut menjadi pembantu sosok sundel bolong membuat mereka mengundurkan diri dari pekerjaannya sekarang dengan alasan mereka akan pulang kampung. Singkat waktu, suami Susana yang tampan akhirnya pulang dari perantauan. Sampai detik ini, Satria tidak curiga dengan Susana. Alhasil, di malam itu, Satria melakukan kelon dengan sosok sundel bolong. Mas. Scene berganti di waktu subuh, di mana Satria mencoba membangunkan Susana untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Namun anehnya, Susana menolak dengan alasan tidak enak badan. Beralih ke sosok Umar, di mana dia melaporkan pada sang dukun bahwa Gino dan saudaranya telah tewas karena teror sundel bolong itu. Merasa murka, Mbah Turu berniat membalaskan dendam. Dia mempunyai ide untuk membakar rumah Susana dan membunuh Satria demi mengalahkan sosok sundel bolong itu. Menurutnya, itu adalah solusi terbaik. Kan musnah kalau rumahnya kita bakar dan semua ada ritualnya. Suaminya harus dibunuh di depan sundel bolong. Umar memulai aksinya, dimulai dengan menelpon Satria sebagai penelpon misterius, di mana dia mengabarkan bahwa sejatinya sosok Susana telah meninggal dunia. Kuburan dia ada di belakang rumah. Ditambah lagi adalah kepergian pembantunya secara tiba-tiba. Setelah mendengar kabar itu, Satria bergegas pulang. Dia merasa Susana sudah lama tidak menjalankan sholat, dan kini dia akan mengajak Susana mengaji bersama. Dan yang terjadi adalah kejadian itu membuat Satria merasa bahwa penelpon gelap itu benar infonya. Kini Satria lalu mencoba menggali kuburan Susana di belakang rumah. Dan faktanya Satria berhasil menemukan jasad istrinya itu. Di sisi lain, sosok Umar mencoba mempengaruhi para warga, di mana mereka berniat membakar rumah Satria yang mana kini dijadikan markas sosok sundel bolong itu. Kembali ke sosok Satria, di mana kini dia mencoba mengusir sosok Susana yang telah terbukti menjadi sundel bolong. Susana yang bersedih mencoba menuju belakang rumahnya, dan kini dia melihat jasadnya belum dikuburkan secara layak. Sampai pada akhirnya, di saat Susana masih shock atas pengusiran yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Jonas mencoba mengalihkan perhatian Susana. Alhasil, sosok sundel bolong itu akhirnya tertangkap juga. Menghentikanku dengan garam itu. Sekarang saatnya kau. Mulai memanas, warga yang sudah termakan omongan Umar lalu membakar rumah Satria. Untuk mengelabui Satria, Umar mencoba mendekati Satria untuk mengajaknya ke rumah dukun.
guna mengembalikan sundel bolong itu ke alam asal. Singkat waktu, Satria telah sampai ke lokasi dukun itu berada, di mana Mbah Turu menjelaskan bahwa Satria diharuskan melakukan ritual demi mengembalikan sosok Susana demi hidup yang lebih tenang. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas melakukan ritual, di mana sebelum itu Susana telah mencoba mengingatkan Satria agar tidak mempercayai mereka. Namun Satria tidak percaya dan ritual akhirnya baru dimulai. Anak kita sudah menjadi korbannya. Nyamas, cepat kau pergi dari sini. Kehadiranmu cukup untuk melemahkannya. Saat ritual berlangsung, Susana lagi-lagi memberi info pada Satria untuk membuka mata dan melihat Jonal di belakangnya akan membunuh Satria. Lalu tiba-tiba, Aku adalah istrimu ataupun mati. ya, setelah menahan tusukan itu, Satria mencoba membebaskan Susana. Yang pertama dia lakukan adalah mencabut keris itu dari kepala Susana. Susana yang sudah bebas mencoba memburu sosok dukun laknat itu. Lalu mantra yang dia ucapkan sama sekali tidak berguna. Alhasil sosok dukun itu tewas mengenaskan sekali. Kembali ke sosok Satria, di mana mereka sedang asik berduel dengan sesama mantan, di mana Satria adalah mantan suami Susana dan Jonal adalah mantan kekasih Susana. Kini mereka mencoba berduel sampai mati. Singkat waktu, duel dimenangkan oleh sosok Satria. Namun kebodohan Satria adalah tidak memastikan Umar benar-benar tewas. Alhasil, manakala sosok Satria lengah, Umar berhasil menusuk Satria. Tapi dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Satria berhasil membunuh Umar. Tapi dalam keadaan sakaratul maut, Satria menyesal karena faktanya kini menjadi seorang pembunuh. Kembali ke Sundel Bolong, di mana Jonal kini memohon ampun kepada Sundel Bolong itu. Namun dendam yang sudah mendidih di dalam kepala membuatnya balas dendam dengan cara yang sama, yaitu mengubur Jonal dalam keadaan hidup-hidup. Dendam yang sudah dibalaskan kontan membuat arwah Susana menjadi lega dan kembali ke alam asal. Luar biasa sekali. Walaupun Satria mengalami luka tusukan, dia masih berhasil mencari keberadaan Susana. Satria langsung meminta maaf karena selama ini tidak mampu menjaga dia dengan baik. Dalam keadaan sakaratul maut, Satria masih terbayang kenangan indah bersama Susana. Dan tak lama setelah itu, Satria akhirnya tewas tepat di samping baju milik istrinya itu. Kini, jasad Satria dan Susana telah dimakamkan secara layak. Dan film ditutup dengan adegan arwah Susana dan arwah Satria telah berkumpul dalam keadaan happy.